weather. What could it be better? Just come right on over and make yourself comfy and lay your head on me. Tonight we stay sober, 'cause nobody's in the pouring rain, and things stay kind of weather. What could it be better? Just come right on over and make yourself come. Kalian udah pernah dengar belum? Apa itu neokolonialisme? Sekilas mirip gak sih sama kolonialisme? Nah, jadi neokolonialisme adalah bentuk baru dari kolonialisme alias kolonialisme zaman now. Nah, jadi kalau neokolonialisme ini merupakan bentuk baru dari imperialisme yang sering banget ya kita sadari karena dilakukan dengan cara yang halus. Misalnya seperti penjajahan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tujuan dari neokolonialisme adalah untuk menjajah suatu negara dengan cara yang halus, bahkan tidak disadari. Nah, hal ini bisa melalui berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, militer, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah faktor penyebab. Faktor penyebab yang pertama adalah populernya nasionalisme di kelas masyarakat. Yang kedua adalah terbentuknya federasi-federasi pendukung negara penjajah. Yang ketiga, deklarasi kemerdekaan negara-negara yang diikuti oleh kedaulatannya. Adapun dampak dari neokolonialisme yang bisa terjadi dalam kehidupan antara lain masuknya budaya barat di tengah masyarakat. Tidak heran mengapa sekarang banyak masyarakat yang lebih tertarik dan mempraktikkan budaya barat secara luas. Dan lebih parahnya adalah para pemuda bangsa sendiri lebih paham budaya barat daripada budaya sendiri. Yang kedua adalah kerusakan lingkungan akan terjadi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya eksplorasi dari perusahaan asing yang akan membuat lingkungan mengalami dampak buruk dalam jangka panjang. Misalnya yaitu ada limbah pabrik dari perusahaan asing. Perusahaan multinasional berkuasa. Jika suatu negara melakukan diskusi dengan perusahaan multinasional, maka perusahaan lokal akan menjadi lebih lemah. Sebab kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan multinasional lebih tinggi daripada perusahaan lokal, yang membuat perusahaan lokal lebih memilih untuk berhenti produksi. Cara mengatasi neokolonialisme adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran diri atas cinta tanah air. Yang kedua, berusaha untuk membeli produk-produk dalam negeri. Yang ketiga, menguatkan sektor real dalam negeri. Yang keempat, mengurangi pembelian impor. Dan yang terakhir, mengurangi investasi asing dari luar negeri. Tahu nggak sih kalian perubahan tren fashion itu merupakan dampak dari globalisasi loh. Perubahan fashion ini terjadi dari generasi ke generasi. Pada zaman dulu sekitar tahun 1900-an, orang-orang menggunakan kebaya sebagai pakaian sehari-hari mereka. Namun, sejak tahun 1942 hingga 1945, orang-orang hanya menggunakan kebaya ketika acara-acara tertentu saja. Hal ini disebabkan pada masa itu, Belanda telah menjajah Indonesia hingga meninggalkan budaya-budaya dan kebiasaannya pada masyarakat Indonesia yang masih ada sampai saat ini. Namun, sekarang ini tren berpakaian banyak dipengaruhi oleh budaya barat. Masuknya budaya barat disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat hingga membuat orang terpengaruh oleh budaya dari luar dan cenderung melupakan budaya asli mereka. Hal ini secara tidak sadar dapat membuat kita menghilangkan ciri khas budaya kita sendiri. Nah, gak hanya dalam bidang fashion aja loh, globalisasi juga berdampak pada perekonomian bangsa Indonesia atau bangsa kita ini. Bisa kita lihat bahwa pada saat ini semakin banyak perusahaan-perusahaan asing yang berdiri dan berkembang pesat di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut mengambil tenaga kerja dari Indonesia. Sekilas, hal ini terlihat amat menguntungkan bagi Indonesia. Namun, di balik itu semua, negara kita sebenarnya sedang dijajah secara tidak langsung. Hal ini seringkali tidak kita sadari karena penjajahan tersebut dilakukan dengan cara yang halus. Negara asing secara tidak langsung
dapat mendorong masyarakat untuk lebih konsumtif. Selain itu, Indonesia tidak sepenuhnya menikmati hasil kekayaan alam karena adanya eksploitasi oleh perusahaan asing, serta adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan karena industri tersebut. Nah, kasus ini sama halnya dengan tren fashion tadi. So, yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia yang bijak adalah tetap mempelajari dan menanamkan rasa cinta kita kepada budaya-budaya kita dengan tetap memfilter masuknya budaya asing di wilayah kita. Selain itu, kita juga harus kritis dan selektif dalam memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan tersebut, serta lebih mengutamakan penggunaan produk lokal daripada produk buatan asing.